warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul di sini. Apa kabar semuanya? Sehat? Oke, sehat semuanya. Alhamdulillah. Sehat itu adalah salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Bayang kalau ada bagian tubuh kamu sedikit aja yang sakit, maka seluruh badan kita itu akan terasa sakit ya gitu ya. Jadi harus disyukuri, benar-benar harus disyukuri nikmat Allah yang sekecil itu ya. Oke, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa dulu ya untuk mendapatkan barokah dari aktivitas kita hari ini. Oke, silakan ketua kelas Irfan ya berdoa. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya. Bella sakit. Terus Haji tidak ada keterangan. Oke, jadi dua orang ya yang tidak masuk hari ini ya, nggak apa-apa. Semoga nanti di lain ini semuanya sehat, semuanya bisa belajar dengan baik ya. Ada yang tahu mau belajar apa kita hari ini? Tahu ya? Ya, kita kan udah bahas sedikit-sedikit kemarin ya di akhir pertemuan. Hari ini kita mau belajar tentang ya, Siska? Konsep mall. Benar, kita mau hari ini belajar tentang konsep mall. Apa sih itu konsep mall? Mall ya gitu ya, tempat belanja. Bukan. Konsep mall itu adalah ilmu kimia gitu. Nanti kita belajar lebih dalam apa itu konsep mall ya. Setelah kita mempelajari konsep mall, nanti ada tujuannya. Mau apa? Buat apa sih kamu belajar konsep mall ini? Ini tujuannya. Yang pertama itu kamu bisa menganalisis pengertian mol sebagai satuan jumlah zat dengan benar. Jadi kamu bisa menganalisis mol sebagai satuan jumlah zat ya. Jadi mol sebagai satuan jumlah zat. Yang kedua, kamu dapat menganalisis hubungan antara mol, jumlah partikel dan massa molar, terutama dalam perhitungan kimia. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi diharapkan setelah kita belajar hari ini kamu dapat mencapai tujuan itu. Oke, lanjut ya sekarang ya. Sebelum belajar ke lebih dalam lagi, coba kita main pijat-pijatan dulu ya. Yang laki-laki baris dengan yang laki-laki, ayo. Yang perempuan dengan yang perempuan. Oke, sekarang hitungan 1, 2, 3, ayo pijat pundak temannya yang di depan. Oke, enak kan? Oke, sekarang putar badan, balik. 1, 2, 3, ayo silakan pijat. Oke, sudah selesai, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Enak ya, sudah dipijat sama teman-temannya ya gitu ya, terasa ya badannya sehat lagi gitu ya. Kita mulai lagi belajar karena udah fit nih badan nih. Oke, pernah nggak kamu pergi ke berbelanja dengan ibumu? Biasanya kemana biasanya? Ke mall ya, ke minimarket ya, pagi ke pasar ya gitu ya. Biasanya kita berbelanja, membuat ibu kita berbelanja. Apa yang kita belanja? Misalnya kalau ibu kamu mau masak sop nih, ibu kasih gambaran, kamu beli belanja apa? Kentang, oke, ada kentang. Apalagi wortel ya. Banyak kan gitu ya. Atau ada ayam. Biasanya kamu beli gimana? Bu, beli kentang setengah kilo. Bu, beli wortel 1/4 kilo misalnya gitu ya. Atau kamu mau beli gandum misalnya. Kalau gandum gimana katanya? Mau beli gandum 1 kilogram gitu ya. Atau kalau biasanya air seperti ini apa? Ya, liter atau mililiter ya kalau kecil seperti ini ya. Beli air atau beli minyak ya, kita biasanya beli minyak 1 liter gitu ya. Nah, liter, kilo tadi kan apalagi ons yang sering dipakai gitu ya. Satuan-satuan yang sering dipakai itu dalam kehidupan sehari-hari itu juga ada di dalam pelajaran kimia. Nah, di kimia kita juga punya satuan-satuan seperti itu. Ada yang namanya mol, ada yang namanya jumlah partikel, ada yang namanya massa molar. Jadi bukan hanya
di kehidupan sehari-hari, tapi di konsep mol, di hitungan kimia juga ada satuan-satuan zat. Oke. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam lagi, kita lakukan pretest terlebih dahulu ya. Silakan boleh buka HP-nya masing-masing, setiap orang buka grup kelas kita. Sudah Ibu share kan linknya, link Google Form untuk pretest ya. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke, selesai. Coba Ibu cek dulu siapa yang dapat nilai paling besar. Oke, ternyata yang mendapat nilai paling besar itu adalah Nina sebesar 80, dan Okta dapat nilai kecil ya, atau bukan Okta saja, ini banyak ya, dapat nilai 20 dan 40. Oke, nggak apa-apa, kan kita belum belajar. Nanti diharapkan setelah belajar ini kamu akan mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi ya, gitu ya. Oke, mari silakan buat kelompok. Nanti Ibu hitung ya 1 sampai 4. Nah, angka yang sama itu berarti dia satu kelompok ya. Ibu hitung ya, 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke. Hitungan 5 detik udah selesai semua membuat kelompok sesuai dengan angkanya. 1 2 3 4 5. Oke, sudah ya semua ya. Sudah dalam satu kelompok masing-masing. Silakan diamati apa yang ada di atas meja. Ada LKPD, buka LKPD yang bagian pertama. Terus coba kamu amati di depan, di atas meja kalian ada 2 benda. Yang pertama itu adalah garam dapur dan yang kedua adalah air. Oke. Nah, ada 2 benda kan di situ kan. Terus kalau kita campur ini garam ke dalam air, maka yang terbentuk adalah larutan garam. Nah, sekarang kamu lihat di LKPD-mu. Situ ada ya. Boleh kamu lihat di situ di LKPD-mu. Ada garam dan ada air ya, gitu ya. Di bawahnya ada air garam dapur ya. Oke, itu perintahnya. Amati gambar di atas, bagaimana cara kalian untuk menghitung. Jadi, bagaimana cara kalian menghitung jumlah partikel dari garam dapur ini. Sangat kecil-kecil ya gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah partikel dari garam dapur ini? Atau bagaimana cara menghitung jumlah partikel dari larutan garam tadi atau air tadi? Ya. Sekarang apa yang ada di pikiranmu kamu tuangkan dalam LK tadi ya. LK ini tadi. Nah, nih. Nah, ya, tuh ya. Jadi, yang pertama bagaimana cara menghitungnya, yang garam halus, yang kedua itu air dan larutan garam. Oke. Silakan dianalisa dulu. Bagaimana caranya? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang apa jawabannya? Yang pertama tadi apa? Bagaimana cara menghitung jumlah garam dapur? Bagaimana cara menghitung air? Menggunakan konsep mol ya. Nanti kita dengan konsep mol kita dapat menghitung jumlah partikel. Bagaimana caranya? Oke. Sini nanti dari 1 garam dapur, kamu lihat ke sini ya, 1 mangkuk garam dapur kita konversikan dulu dia ke dalam satuan gram. Berapa gram 1 mangkuk ini?
Lalu kemudian setelah dijadikan gram, maka ubah kembali menjadi mol. Itulah yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara gram dan mol atau massa dengan jumlah mol. Oke, itu. Lanjut kita ke LKPD yang kedua. Silakan setiap kalian membuka bahan ajar yang sudah diberikan ya, dan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan jumlah mol? Yang kedua adalah bagaimana rumusan jumlah mol dengan jumlah partikel. Yang ketiga, bagaimana rumusan jumlah mol dengan massa zat. Jadi yang pertama tadi, bagaimana, apakah yang dimaksud dengan jumlah mol? Kasih waktu dulu ya. Oke, silakan kelompok 1, apakah yang dimaksud dengan jumlah mol? Oke, bagus, bener ya. Berarti udah pinter ini mencari jawaban dari bahan ajar gitu ya. Ya, jumlah mol adalah satuan jumlah partikel gitu ya, merupakan satuan dari jumlah partikel zat ya. Terus yang kedua, apa tadi yang kedua? Bagaimana hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel? Bagaimana hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel? Oke, jadi jumlah kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Jumlah partikel sama dengan mol dikali L atau bilangan Avogadro. Berapa nilainya? Mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, kebayang kan kalau kita mau menghitung jumlah partikel itu sangat banyak, bermiliar-miliar. 10 pangkat 23 gitu ya. Nah, bagaimana caranya lebih gampang? Maka menggunakanlah satuan mol. Benar sekali. Oke, sekarang yang ketiga. Soal yang ketiga tadi apa? Oke, bagaimana rumusan jumlah mol dengan massa zat? Bagaimana gambarnya? Ya, kelompok 2, kelompok 1 ya. Oh ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Iya, benar sekali. Mol sama dengan massa dibagi massa atom relatif atau massa molekul relatif, R atau AR ya. Benar sekali. Oke, udah bagus ini, kerjasama kelompoknya udah sip gitu ya. Jadi udah masing-masing udah menemukan apa yang mau kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama itu mol merupakan satuan untuk mengukur jumlah partikel. Yang kedua, hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel dirumuskan dengan jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang ketiga, hubungan mol dengan massa. Ya. Mol sama dengan gram per mr atau gram per AR. Oke, sip. Lanjut ya, sekarang kita yang ketiga, LKPD yang ketiga. Namun sebelum itu kamu coba ini ya, coba lengkapi dulu mind mapping yang ada di LKPD-mu. Pindahkan saja tadi yang kita tuliskan rumusnya tadi jadi mol dengan massa zat itu jadinya apa tadi? Massa per mr atau AR. Dan mol dengan jumlah partikel, maka rumusnya adalah, kalau mol jadi apa? Kalau tadi jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sekarang kita rubah mol sama dengan, benar, jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pintar semua ya. Lanjut lagi sekarang kita ke LKPD ketiga. Oke.
Oke, ini setiap orang harus mengerjakan karena ini kita mau mengaplikasikan rumus-rumus tadi ke dalam soal-soal ya, gitu ya. Yang pertama, hitunglah jumlah mol dari 21 gram melamin C3H6N3 jika diketahui ARC sama dengan 12, H1N sama dengan 14. Oke, yang pertama dulu ya, silakan Ibu kasih waktu dulu 10 menit buat ngerjain 2 soal ini. Yang kedua, jumlah molekul CH4 yang terdapat dalam 4 gram gas CH4, MR-nya sama dengan 16 adalah, bilangan Avogadro-nya juga ada di situ. Oke, kasih waktu 10 menit, silakan bekerja. Apa? Kenapa, Anita? Ada yang mau ditanya? Oke. Iya. Ya, benar. Jangan langsung dikaliin. Iya. Ya, gitu rumusnya. Oke. Udah ya, habis ya waktunya ya, 10 menit ya. Oke, sekarang perwakilan kelompok mana yang mau maju? Ya, silakan. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Oke. Oke, sekarang bagaimana menurut kelompok lain? Ada yang mau kasih masukan? Iya, apa? Ada yang keliru? Yang mana? Iya, di sini ya. Kelompok lain ada lagi nggak? Ya, kurang lengkap ya, kurang lengkap. Oke, Ibu kasih tahu ya untuk langkah-langkah awalnya. Apa sih kalau kita bertemu dengan soal hitungan seperti ini, langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan itu di awal ya, agar lebih memudahkan kita untuk melakukan perhitungan. Yang pertama adalah kita buat dulu nih apa yang diketahui dari soal itu. Buat ya di sini apa yang diketahui. Tadi udah benar sebenarnya ya, tadi langkahnya udah benar, cuma salah sedikit, hanya kurang lengkap ya, tidak dilengkapi dengan diketahuinya. Diketahui apa di sana? Massa melamin. Massa melamin sama dengan 21 gram. Terus apa lagi? Massa atom relatif C 12, apalagi H1 dan N14. Lanjut, setelah itu apa lagi? Iya, ditanya. Apa yang ditanya? Iya, benar. Mol ya. Mol C3 H6 N3 melamin. Terus baru di bawahnya jawab. Benar tadi ya, udah jawab ya, tapi hanya kurang lengkap saja. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok. Berapa tadi yang maju? Kelompok 2. Oke. Lanjut sekarang kelompok ke soal yang selanjutnya. Oke anak-anak, sudah semua kita mengerjakan soal ya tadi ya, sudah kita kerjakan. Udah paham belum? Ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang masih kurang jelas? Ya, Siska? Ya, jadi harus lengkap ya kalau kita buat rumusnya dulu supaya kita lebih enak. Buatlah diketahui, ditanya, atau buat rumusnya. Itu mempermudah kita untuk menjawab, menganalisa soal itu sehingga kita dapat menjawab pertanyaan ya. Ya. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanya, kita kerjakan post test terlebih dahulu ya. Link Google Form-nya sudah ada di ini ya, silakan boleh membuka HP masing-masing. Oke. Silakan bekerja, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, alhamdulillah. Kita lihat dulu ya hasilnya gimana. Ada peningkatan. Nggak ada lagi yang dapat nilai 20, paling kecil 60. Paling besar 100. Sudah ada yang dapat nilai 100. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Ya, alhamdulillah setelah pembelajaran hari ini kita dapat menjawab, menganalisa soal sehingga terselesaikan dengan baik ya gitu ya. Apa kesimpulan yang kamu dapat setelah kita belajar hari ini? Iya, yang pertama, iya, mol merupakan satuan jumlah zat. Oke, terus yang kedua, ya, hubungan antara mol dengan jumlah partikel ya, dirumuskan dengan iya, benar rumusnya. Terus yang ketiga, hubungan antara jumlah mol dengan iya, massa zat atau massa molar boleh, dirumuskan dengan iya, benar. Oke, udah ya, kita selesai sampai sini dulu ya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya supaya berkah. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi belajar tentang hubungan jumlah mol dengan volume dan hubungan jumlah mol dengan volume gas ideal dan hubungan jumlah mol dengan volume gas pada keadaan standar ya. Silakan di lembar terakhir dari LKPD-nya ada lembar refleksi, silakan kalian isi apa yang kalian anggap sulit pelajaran hari ini dan apa yang kalian anggap mudah ya dan solusi-solusi yang kamu berikan supaya kamu lebih mudah untuk menyerap materi hari ini pertama. Demikian dulu ya, Ibu akhiri dulu pelajaran kita pada hari ini. Salam sehat selalu. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.